Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Assalamualaikum Bu Indarti Ningsih, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rina, alhamdulillah sehat. Bagaimana keluarga di rumah dan anak-anak Bu Rina kabarnya? Alhamdulillah juga sehat juga Bu Indarti. Itu kemarin Bu Indarti sempat chat saya ya, sempat chat saya itu kalau tidak Iya, salah Bu Rina. ingin berbagi kisah atau berbagi cerita atau berbagi dilema ini. dan kebetulan ini saya baru bisa meluangkan waktunya sekarang ya Bu Indar. Mungkin bisa diutarakan mungkin secara langsung apa kegundahan Bu Indarti yang kemarin sempat ingin WA atau ketemu langsung, tapi enggak apa-apa, ini secara dunia maya aja sharingnya. Silakan Bu Indarti, kira-kira ada cerita atau Terima kasih Bu. Memang saya beberapa hari ini ada perasaan yang mengganjal dalam hati saya tentang murid saya Bu Ringe. Murid saya itu ada 2 anak ya, itu anak laki-laki di kelompok A. Anak laki-laki tersebut itu sangat jahil sekali dengan anak perempuan terutama Bu Ringe. Anak laki-laki tersebut sukanya itu menjahili, misalnya temannya itu enak-enak bermain Lego atau apa, tiba-tiba kalau sudah jadi menara atau apa gitu, anak laki-laki tersebut tiba-tiba langsung menghancurkan Lego tersebut. Terus bila waktunya menulis atau menggambar, dia dengan sengaja itu loh Bu, mencoret dengan sengaja, menyinggol. Jadinya kan gambarnya itu tercoret seperti itu. Saya pengen sharing dengan Bu Ringe terkait dengan masalah tersebut, yaitu anak yang suka jahil pada temannya Bu Ringe. Ingin menjadi anak yang suka menolong atau intinya tidak mengganggu temannya lagi, seperti itu Bu Ringe. Oh iya, jadi kalau saya serap ini tadi berarti masalahnya itu Bu Indar mempunyai siswa ya laki-laki ya. Ini satu siswa atau beberapa siswa Bu Indar? Ada 2 Bu Ringe, jadinya ikut-ikutan. Oh iya ya, berarti lebih dari 1 ya. Bisa dibilang jahil atau troublemaker kalau kayak gitu ya Bu Indar. Iya. Karena dia sering, dalam arti misalkan tidak ada hal apa-apa seperti itu, mereka langsung timbul untuk mengganggu rekan yang lain. Lebih kesannya lebih jahilnya itu ke teman, seperti itu ya Bu Indar. Oh iya. Kira-kira kalau seperti itu
kira-kira Bu Endar mungkin sudah bisa menilai atau mencari penyebabnya. Maksudnya penyebabnya itu kira-kira apa ya Bu? Muridnya Bu Endar itu tadi. Mungkin penyebabnya yaitu anak itu sangat suka sekali Bu. Kalau ada temannya dijahili, terus dia nangis, itu dia tuh semakin senang dalam mengganggu. Seperti itu. Jadi temannya itu dibuat candaan seperti itu loh Bu. Iya, lebih ke usil Dia berarti pengennya ya. anak tersebut menjadi lebih baik lagi, tidak jahil lagi, sehingga dia tidak mengganggu teman yang lain dalam belajar. Karena Oh ya, kebanyakan kalau itu sudah dijahili seperti itu, anak yang dijahili jadi mogok Bu, tidak mau main lagi ataupun menggambar lagi. Karena nanti kalau seperti itu terus diganggu sama anak tersebut. oh iya baik. Berarti intinya tetap berimbas juga ke teman yang lain yang tadinya nggak jahil, akhirnya pembelajaran pun ya kurang tidak bisa kondusif seperti itu ya Bu ya. Ya. Iya, terus kemudian dari penyebabnya itu tadi, terus kemudian kira-kira apakah Ibu Indar akan diam saja? Tentunya tidak dong. Tidak ya. Tidak lah. Iya, tidak ya. Kira-kira harapan Bu Indar itu tadi murid itu kira-kira di level berapa? Mungkin dari level 1 sampai 10 itu kalau yang usil itu tadi kira-kira pada level berapa, Bu? Kalau dari anak tersebut yang usil atau jahil pada temannya itu masih di level 4 Bu. Ya, level 4 itu ya. Berarti masih rendah ya dari level itu. Terus kemudian Iya. harapan Bu Endarti itu nanti siswanya harapannya itu akan diwujudkan menjadi ke level berapa, Bu? Kalau bisa itu saya tidak muluk-muluk ya beringat karena ya memang usia anak juga masih sangat dini. Jadi saya pengennya itu maksimal lah itu di level 7 atau 8 seperti itu. Dengan kriteria anak tersebut menjadi anak yang baik. Indikator baik bagi saya yaitu suka menolong, tidak menjahili temannya lagi, terus mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap teman-teman yang lainnya juga. Seperti itu, Bu Rina. Oh, bagus sekali itu. Harapan Bu Indarti itu sangat bagus sekali. Jadi ingin mewujudkan anak didik itu, Bu Indar itu baik ya, di level baik, di level sekitar antara 7, 8, 9, bahkan ya kalau bisa ya maksimal ya 10 ya levelnya gitu. Tapi semua adalah butuh proses dan sangat bagus sekali harapan Bu Indarti tadi untuk anak itu Bu mempunyai empati yang baik, mempunyai empati yang baik, terus kemudian juga mempunyai tanggung jawab yang baik juga seperti itu. Nah, kira-kira setelah harapan yang ingin Bu Endarti wujudkan, adakah tindakan atau rencana yang ingin Bu Endarti laksanakan untuk mewujudkan harapan Bu Endarti tersebut? Ya, saya di sini memiliki beberapa dua yang bisa saya lakukan atau solusi ya, dua solusi. Yang pertama yaitu saya akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dan jadi sebelum saya melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita
saya akan menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yaitu kesepakatan yang kita ambil bersama-sama. Jadi setiap anak itu bebas mengeluarkan pendapat mereka. Misalnya tidak boleh makan di kelas Bu sewaktu kegiatan belajar, tidak boleh usil, tidak boleh jahil, seperti itu. Dengan anak tersebut diberikan kebebasan dalam berpendapat, tentunya mereka juga akan berimbas pada, oh ternyata aku jadi urun pendapat loh seperti ini dalam keyakinan kelas tersebut. Jadi saya juga harus memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan yang sudah saya curahkan dalam keyakinan kelas tersebut atau kesepakatan kelas tersebut. Terus selain itu, mereka juga harus bertanggung jawab terhadap pendapat mereka yang bersama-sama itu. Jadi untuk menciptakan kelas yang lebih kondusif. Terus solusi yang kedua yaitu dengan bermain peran. Karena di sini saya masih mengajar di kelompok A, jadi dengan cara bermain peran. Jadi sebelum anak-anak bermain peran, saya akan menayangkan suatu video yang ada di YouTube, ya, tentang akibat anak yang suka jahil pada temannya, apa dari akibat kejahilan tersebut. Apakah itu sudah suatu perbuatan yang bagus untuk ditiru atau apa dari kegiatan bermain peran tersebut nanti anak-anak akan tahu akibatnya atau merasakan, oh kalau saya berbuat jahil pada teman sekelas saya akan berakibat dikucilkan atau akan itu menyakiti hati teman saya, sehingga akan menimbulkan pada anak tersebut menjadi budaya yang positif, budaya yang tertanam dalam diri anak masing-masing, ya, supaya bisa memiliki empati pada teman yang lainnya, jadi tidak menjahil lagi. Itu yang mungkin akan saya lakukan berikutnya. Baik sekali Bu, saya sangat mengapresiasi sekali nih dengan rencana tindakan dari Bu Indar. Yang pertama tadi yaitu ada 2 alternatif solusi tadi ya. Yang pertama membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, seperti itu ya. Jadi membuat kesepakatan kelas, menggiring atau mengajak siswa untuk ikut berperan aktif, membuat kesepakatan kelas itu, kemudian menyepakati bersama, kemudian melaksanakan dengan tanggung jawab sesuai kesepakatan yang telah dibuat, seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua yaitu dengan bermain peran. Bagus sekali itu. Jadi bermain peran yang langkah awalnya itu Bu Indar menayangkan dengan media audiovisual ya tadi ya, semacam berupa video yang Ibu sadu dari YouTube. Terus kemudian dari situ siswa diajak untuk menyimak dengan baik perbuatan apakah contoh dari video itu apakah termasuk perbuatan baik atau buruk, seperti itu, sehingga siswa digiring untuk bisa menyimak dan mencerna inti dari video tersebut, seperti itu ya. Terus kemudian nanti siswa dengan sendirinya akan masuk ke dalam pola pikir mereka, membuat sehingga tercipta budaya positif yang jelas akan tertanam pada diri siswa. Jadi bukan hanya sekedar untuk misalkan kalau tidak seperti ini mungkin dengan cara Bu? Dimarahi atau
peringatkan seperti itu, mungkin jangkanya seperti itu pendek ya Bu, lebih pendek. Jadi ya sudah, kalau sudah habis dimarahi atau peringatan besok pasti lupa lagi. Tapi kalau dengan pembiasaan seperti budaya positif seperti ini akan lebih tertanam dan dalam jangka yang lama. Bagus sekali, saya sangat mengapresiasi sekali ini dengan tindakan Bu Endarti ini. Iya, jadi dari tindakan yang diambil Bu Endar tadi, mungkin selain 2 alternatif itu mungkin adakah alternatif lain seandainya alternatif dua alternatif itu tadi tidak berhasil, adakah mungkin alternatif yang lain mungkin? Mungkin saya akan bekerja sama dengan wali murid Bu Rina untuk memastikan bahwa mungkin di kelas atau di sekolah itu sudah dia adakan budaya positif, tapi apabila tidak sinkron dengan yang ada di rumah, orang tua juga harus mengawasi. Kalau tidak mengawasi ya mungkin kurang maksimal. Jadi solusi yang lainnya mungkin saya akan meminta peran aktif wali murid juga di rumah untuk mengawasi buah hatinya tersebut dalam melakukan tindak yang lebih atau perbuatan yang lebih baik dengan memiliki empati yang lebih tinggi pada temannya yang lain di usianya yang mungkin masih dini seperti itu, Bu. Oh ya, bagus sekali Bu. Alternatif yang barusan juga sangat baik sekali. Jadi ada alternatif untuk melakukan hubungan atau kerjasama dengan wali murid sebagai selaku orang tua dari murid tersebut. Seperti itu ya Bu Endar ya. Ya, berarti dalam mencapai tujuan tersebut itu dalam melaksanakan rencana atau tindakan yang dari Bu Endar rencanakan itu, Bu Endar memerlukan bantuan atau dukungan dari pihak mana saja? Selain dari wali murid, saya juga akan meminta bantuan kepada teman sejawat saya dan seluruh warga sekolah yang ada di lembaga saya. Karena untuk menciptakan budaya positif, apalagi untuk merubah seseorang atau anak kecil, itu tidak mudah, semudah membalikkan telapak tangan ya Bu Rina ya. Jadi kita harus sabar, harus telaten setiap harinya ya, harus diingatkan supaya tertanam budaya positif tersebut pada anak-anak tersebut. Jadi seluruh warga sekolah kalau bisa ya juga diajak untuk kolaborasi seperti itu. Iya. Iya, bagus sekali Bu Endarti. Jadi memang untuk mewujudkan terutama budaya positif di sekolah memang kita perlu adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Seperti itu ya Bu Endarti. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali dengan rencana atau tindakan dari Bu Endarti itu, dan juga saya sedikit menginspirasi juga. Nah, setelah ini kira-kira bagaimana perasaan Bu Endarti sampai sejauh ini setelah kita melakukan semacam sharing atau ngobrol santai kita ini tadi? Bagaimana perasaan Bu Endarti? Perasaan saya menjadi lebih sedikit plong ya, karena saya memiliki masalah dan saya bisa mencari solusinya dengan kegiatan sharing seperti ini dengan Bu Rina. Jadi saya bisa sedikit beban saya yang ada di hati ini menjadi lebih ringan, lebih perasaan menjadi lebih rileks seperti itu, Bu Rina.
Iya. Baik Bu Indarti, berarti setelah ini Bu Indarti dari percakapan kita ini tadi tentunya dari masalah yang sudah diutarakan, kemudian harapan dan juga rencana atau tindakan, Bu Indarti tentunya bisa menyimpulkan kesimpulan apa tentang obrolan kita kali ini tadi. Kesimpulannya apa Bu Indarti? Iya, Bu Rina. Jadi kesimpulannya pada dari kegiatan malam hari ini yaitu saya bisa mengambil solusi atau memberi solusi pada masalah saya sendiri, yaitu dengan kejahilan murid-murid saya yang ada di kelas, sehingga bisa menimbulkan atau berimbas pada kurangnya apa ya, berimbas pada kegiatan pelajaran yang dilakukan di kelas saya. Saya dari hambatan tersebut, saya akan melakukan itu Beringe. Apa yang pertama tadi yaitu kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan dilakukan bersama anak-anak. Terus yang kedua yaitu dengan bermain peran. Dari bermain peran tersebut, anak akan tahu, anak akan banyak belajar bahwa berbuat jahil pada teman yang lain itu bisa menimbulkan rasa kecewa ataupun rasa tidak diterima, atau anak tersebut akan sadar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela yang harus dihindari dan menggantinya dengan rasa empati seperti suka menolong teman atau membantu teman, sehingga anak tersebut akan disayangi oleh teman yang lainnya dengan banyak memiliki sikap yang lebih terpuji dan menggantikannya dari kegiatan jahil tadi, kejahilannya menjadi budaya positif, yaitu budaya yang akan tertanam pada anak tersebut untuk selalu menolong teman, berempati, dan tidak mengganggu itu tadi, tidak mengganggu teman. Seperti itu dari kegiatan bermain peran. Dalam kegiatan tersebut, untuk rencana tersebut, saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya maupun dengan semua warga sekolah yang ada di lembaga saya, dan juga tidak lupa dengan wali murid, terutama supaya mereka mengawasi peserta didik yang sekolah di lembaga saya ini, mengawasi anak-anak dalam kegiatan bermainnya di rumah dan di sekolah, sehingga nanti akan terjadi sinkron antara dari sekolahan maupun dari rumah, sehingga kita lebih mudah untuk membimbing, mengarahkan anak tersebut. Seperti itu Bu Ringe atas sharing hari ini yang saya dapatkan. Alhamdulillah. Berarti dapat dari kesimpulan tadi tentunya obrolan kita insya Allah akan membawa kebermanfaatan untuk Bu Indah dan juga saya. Di sini saya memberi semangat dan motivasi untuk Bu Indah dan juga mendoakan semoga harapan Bu Indah, harapan dan rencana Bu Indah itu akan berhasil sesuai dengan apa yang Bu Indar impikan, seperti itu. Kiranya sudah cukup ya Bu Indar ya untuk obrolan kita kali ini ya. Tentunya yang terpenting semangat buat Bu Indar, ya semangat buat Bu Indar, laksanakan doa terbaik buat Bu Indar. Terima kasih Bu Indar. Mungkin obrolan kita bisa disambung lain waktu. Terima kasih. Saya tutup
sekarang ya Bu Indah ya. Terima kasih, salam buat keluarga semuanya. Salam sehat dan Terima bahagia kasih. selalu. Iya, assalamualaikum. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam